Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarani Amira dan di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya, mini skripsi kualitatif yang berjudul Analisis Komunikasi dalam Pembelajaran Daring Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta selama pandemi COVID-19. Yang pertama ada kata pengantar. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Pendidikan adalah hal yang paling utama dan sangat penting bagi seseorang, baik dari sisi keluarga, masyarakat, dan negara. Tingkat keberhasilan dalam pendidikan menentukan kemajuan suatu bangsa. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwasannya tujuan pendidikan nasional untuk memperluas kemampuan dan membentuk akhlak serta peradaban bangsa yang memiliki martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya agar berkembang potensi pendidikan bagi seseorang individu sehingga bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, sehat, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejak merebaknya pandemi virus corona di Indonesia, banyak langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebarannya. Salah satunya melalui surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus atau COVID-19 di perguruan tinggi dan universitas. Siswa disarankan untuk belajar di rumah. Mencegah penyebaran COVID, WHO merekomendasikan penghentian sementara aktivitas yang mungkin akan berdampak pada penyebaran COVID-19. Untuk itu perlu dilakukan pembelajaran secara teratur di tempat-tempat yang jumlah siswanya tidak banyak berkumpul di kelas. Pembelajaran harus dilakukan dalam suasana yang meminimalkan kontak fisik antar manusia dengan mahasiswa lain atau antara manusia dengan dosen. Ada perbedaan dalam proses pembelajaran COVID-19 dan saat COVID-19 dan sebelum COVID-19. Bentuk studi alternatif yang dapat diselesaikan dalam keadaan darurat COVID ini adalah e-learning. E-learning. Daring telah memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan. Pembelajaran daring, jika dilaksanakan semaksimal mungkin, sebenarnya upaya agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien. Hal tersebut akhirnya menjadi tantangan besar bagi aplikasi pembelajaran online. Tantangan pembelajaran online bukan hanya teknologinya, tetapi bagaimana pembelajaran itu sendiri dapat dirancang. Karena dalam proses pembelajaran, desain pembelajaran yang baik merupakan salah satu kunci utama pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran daring tidak terlepas dari kendala dan kesulitan selama proses pembelajaran berlangsung. Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari learning disability dalam bahasa Inggris yang artinya ketidakmampuan belajar. Kata disabilitas diterjemahkan sebagai kesulitan, memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih bisa belajar. Menurut Hamill, kesulitan belajar adalah kesulitan yang nyatanya dalam berbagi bentuk dan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, menulis, bernalar, dan berhitung. Kesulitan belajar dapat terjadi dengan gangguan lain, misalnya gangguan sensorik, gangguan sensual dan emosional, serta pengaruh lingkungan. Menurut Dharma Laksana, perguruan tinggi di era COVID ini membutuhkan peningkatan pembelajaran daring. Namun ternyata apa yang terjadi pada program studi komunikasi di Universitas Nasional Jakarta, pembelajaran daring memiliki banyak kesulitan dan hambatan yang dialami siswanya. Mereka perlu beradaptasi dari belajar tatap muka ke pembelajaran daring yang tidak mudah bagi mereka untuk mengubah kebiasaan tersebut. Asumsi awal yang menyebabkan kesulitan mahasiswa adalah terkait dengan interpretasi materi, khususnya materi perkuliahan yang mereka pelajari kesulitannya. Jaringan padam karena lokasi yang jauh dan kuota internet yang minim.
Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian dari masalah di atas adalah permasalahan tentang konsultan belajar mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta dengan diterapkannya pembelajaran daring di mana konsultan ini ditinjau dari segi faktor penyebabnya. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah. Yang pertama itu ada apa saja faktor-faktor yang menghambat mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dalam pembelajaran daring. Yang kedua ada bagaimana cara meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran daring bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penghambat mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dalam pembelajaran daring. Yang kedua ada untuk mengetahui cara meningkatkan keefektifan pembelajaran daring bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama teoritis. Bagi akademisi, penelitian ini terus bisa menjadi acuan informasi tentang hambatan mahasiswa dengan diterapkannya pembelajaran daring. eh Bagi peneliti, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi dan ilmu pengetahuan tentang hambatan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran daring, juga sebagai acuan bagi para pendidik dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif untuk meminimalisir hambatan yang dirasakan oleh mahasiswa. Selanjutnya masuk di bab 2 yaitu kajian teori. Karena adanya virus corona, yang pertama ada pembelajaran daring. Terus selanjutnya ada perkuliahan daring. Terus faktor yang menghambat pembelajaran daring. Dan review literatur. Lalu kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Menurut John W. Creswell, konstruktifik. Jadi, paradigma yang dipakai pada penelitian kali ini adalah konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah ketika individu mencoba memahami lingkungan di mana itu menjadi tempat mereka hidup dan bekerja. Pada penelitian ini digunakan paradigma konstruktivisme karena paradigma tersebut dihasilkan dari narasumber atau informan. Hasil itu yang berupa konstruk atau realita yang terjadi oleh manusia secara individu tanpa mengubah hasil yang terjadi. Pendekatan penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk penyelidikan ilmiah dari metode penelitian kualitatif yang mengandalkan data teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan objek penelitian tersebut dapat disajikan secara rinci dan dapat diketahui ciri, karakter, sifat, dan modelnya secara komprehensif. Pada penelitian ini digunakan metode wawancara dan studi pustaka. Teknik penarikan informan. Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik pervasive sampling, yaitu cara penentuan informan yang diterapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Peneliti memilih menjadikan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 karena lebih mudah untuk dijangkau. Sampelnya adalah 30 orang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan responden agar mendapat informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Metode pengukuran data. Yang pertama adalah keabsahan data.
Teknik pemeriksaan keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas atau perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi atau mengadakan member check, transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas. Selanjutnya ada reliabilita coding. Reliabilita coding yaitu reliabilitas berarti konsistensi klarifikasi sehingga dapat diartikan bahwa reliabilitas coding yaitu bagaimana mencari kesepakatan antara coding terhadap kategori yang ditentukan terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan pada penelitian. Metode analisis data. Selanjutnya ada metode metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode metode analisis data kualitatif. Dalam metode analisis data kualitatif diperlukan pendekatan dari data yang bersifat subjektif. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Dengan metode wawancara, peneliti harus menunggu kapan narasumber bersedia untuk diwawancara, harus menyesuaikan waktu berdasarkan narasumber sehingga kegiatan penelitian jadi tertunda. Kelemahan yaitu variabel hanya dapat ditemukan 3 tahun kebelakang saja karena pembelajaran daring baru ada semenjak COVID, jadi tidak dapat ditemukan penelitian terdahulu. Di sini yang terakhir ada operasional konsep. Variabelnya pembelajaran daring, indikatornya respon siswa terhadap kemudahan mengakses pembelajaran daring, pemahaman materi dalam pembelajaran daring, keefektifan penerapan pembelajaran daring. Yang terakhir ada daftar pusaka. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.